Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Lucy Rahmawati dan 4 teman saya, yaitu Sundari Utami, Siti Arofatul Istiqomah, Nindi Ayu Apriliana, dan Salsabila Nur Hidayah. Di sini kami akan menyampaikan tentang variasi fertilisasi di bumi. Materi yang akan dibahas yang pertama geografi dan studi fertilitas, yang kedua penurunan fertilitas dan modernisasi, yang ketiga perbedaan fertilitas, yang keempat pertumbuhan dan dinamika fertilitas, yang kelima penurunan fertilitas, dan yang keenam variasi fertilitas berbagai negara. Baik, materi yang pertama adalah geografi dan studi fertilitas. 3 aplikasi dan keterampilan tertentu dari studi geografi dengan perspektif spasialnya mampu memberikan kontribusi yang penting untuk studi fertilitas, yang diantaranya adalah yang pertama, teori difusi spasial. Teori ini dapat digunakan untuk menilai penyebaran dari pusat inovasi dan pengertian fertilitas, sikap dan perilaku, yang mana mekanisme jarak relevan untuk memahami penggunaan variabel pusat layanan seperti klinik keluarga berencana. Kemudian yang kedua, sebuah apresiasi identitas budaya daerah. Ini didasari pada tradisi geografi regional klasik di Prancis yang bisa membantu dalam memahami pola-pola terkait dengan perkembangan tahapan demografis yang dapat melintas ruang. Kemudian yang ketiga, data teritorial yang telah dipilah. Ini dapat digunakan untuk melengkapi atau mengganti data temporal dalam analisis hubungan antara pembangunan dan fertilitas. Sedangkan geografi modera terdapat analisis multivarian, yaitu yang pertama adalah menghargai keterbatasan prosedur inferensial klasik. Kemudian yang kedua, memahami bahwa kesimpulan perilaku individu tidak dapat secara terus-menerus dibuat kelompok. Kemudian yang ketiga, menyadari masalah analisis yang disebabkan baik dalam skala umum maupun skala khusus. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siti Arofah. Materi selanjutnya adalah penurunan fertilasi dan modernisasi. Menurut Nah, industrialisasi, urbanisasi, dan beberapa bentuk perubahan sosial yang diantaranya seperti proses modernisasi dapat menyebabkan turunnya fertilitas melalui tindakan pengendalian kelahiran serta meningkatkan usia kawin. Ada 4 faktor utama pengaruh modernisasi. Yang pertama, mulai keluarnya ovulasi dan menstruasi sudah melahirkan sebagai akibat dari pengurangan praktik menyusui atau laktasi. Yang kedua, berkurangnya praktik pantang senggama sesudah melahirkan. Yang ketiga, berkurangnya atau hilangnya masa reproduksi pada seorang wanita yang disebabkan karena menjanda pada usia muda. Yang keempat, pengurangan pengaruh pemandulan atau sterilisasi sebagai akibat pengobatan yang bertambah baik terhadap penyakit kelamin. Ada 10 variabel pengaruh modernisasi yang mempengaruhi naik turunnya fertilasi, yaitu yang pertama adalah fekunditas, yang dipengaruhi oleh laktasi atau lamanya menyusui. Jadi pada wanita modern itu banyak yang meninggalkan kebiasaan menyusui anaknya. Hal itu juga dipengaruhi oleh gencarnya susu kaleng, sehingga menyebabkan kesuburan wanita itu cepat datang, dan semakin tingginya pendidikan wanita, maka semakin tinggi juga untuk meninggalkan laktasi. Yang kedua adalah fekunditas dalam hal amenorrhea atau berhentinya haid secara alami setelah melahirkan, menarche atau periode haid yang pertama, dan menopause, periode berhentinya haid yang dipengaruhi oleh gizi atau nutrisi.
Ya, jadi dalam hal ini modernisasi dapat menyebabkan meningkatnya ekonomi dan kesehatan, sehingga pemenuhan gizi itu dapat meningkat. Dengan gizi yang baik akan mempengaruhi fekunditas dan akan mempengaruhi menarche sehingga usia reproduksi meningkat dan menopause lebih lama. Yang ketiga adalah keguguran dan lahir mati lebih sedikit karena kesehatannya terpelihara dengan baik. Yang keempat adalah kemandulan yang disebabkan oleh penyakit kelamin akan menurun karena kesehatan meningkat dan bertambah baik. Jadi sehingga kesuburan wanita itu akan meningkat. Yang kelima adalah abstinensi atau pantang sukarela terutama sesudah melahirkan tidak tinggi lagi sehingga fertilitas naik. Keenam adalah keadaan menjanda dan janda persentasenya pun menurun sehingga menyebabkan fertilasi pun naik. Yang ketujuh adalah perceraian dan perpisahan juga berkurang karena ekonomi membaik sehingga fertilitas naik. Yang kedelapan, usia kawin dan proporsi wanita yang tidak pernah kawin. Usia kawin meningkat sehingga diharapkan fertilitas pun menurun. Namun di saat bersamaan, proporsi wanita tidak kawin adalah menurun karena ekonomi membaik sehingga fertilitas meningkat. Yang kesembilan adalah frekuensi hubungan kelamin makin tinggi, terutama dalam hubungan dengan keluarga luasnya sehingga fertilitas naik. Kesepuluh, abstinensi terpaksa atau tidak sengaja berkurang sehingga fertilitas naik. Notestein menyusun 3 tahap evolusi demografi, yaitu yang pertama adalah penduduk dengan tingkat penurunan pada tahap awal atau sudah selesai mengalami transisi seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia yang ditandai dengan turunnya tingkat kelahiran ke arah di bawah tingkat penggantinya. Yang kedua adalah penduduk yang transisional, yaitu seperti Rusia, Jepang, dan beberapa negara Amerika Latin dengan tingkat pertumbuhan yang secara relatif masih agak cepat, namun tingkat kelahirannya menurun. Yang ketiga adalah penduduk dengan daya pertumbuhan tinggi atau pertumbuhan transisional yang belum dimulai, yaitu seperti negara-negara di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang memiliki tingkat fertilitas masih tetap tinggi, sementara kematian yang tinggi sudah mengalami penurunan, sehingga fertilitas merupakan faktor pertumbuhan penduduk yang utama. Notestein juga berpendapat bahwa studi mengenai permulaan perkembangan ekonomi dan transisi demografi di beberapa negara non-Eropa menunjukkan berlakunya prinsip-prinsip transisi demografi Eropa di negara-negara lain, yaitu yang pertama adalah pra-modern transisi atau tahap primitif, di mana pada tahap ini karakteristik manusia zaman dahulu sampai sekarang masih terdapat beberapa manusia modern. Dalam fertilitas, biologis maksimum tidak akan dipengaruhi oleh hambatan-hambatan yang berasal dari faktor ekonomi, misalnya konsekuensi ekonomi yang harus dipikul oleh anak. Faktor ekonomi akan mempengaruhi mortalitas yang membawa pengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. Yang kedua adalah modern transisi, di mana pada tahap ini tingkat kelahiran akan menurun sebagai hasil dari kesadaran penduduk untuk membatasi jumlah kelahiran. Yang ketiga adalah tren pasca transisi, di mana penurunan fertilitas akan terus berlanjut seiring dengan semakin majunya iptek dan ide-ide keluarga kecil semakin diterima di kalangan masyarakat, di mana nantinya perilaku fertilitas sulit untuk diprediksi karena kelahiran dapat dikontrol oleh individu itu sendiri, termasuk lembaga-lembaga sosial. Yang keempat adalah transisi di luar Eropa, di mana irama perubahan itu agak berbeda dibandingkan dengan negara-negara yang sudah mengalami transisi pada masa yang lampau, terutama mengenai turunnya tingkat mortalitas. Dan jika ditinjau dari fakta bahwa fertilitas beberapa negara barat telah menurun sebelum terjadinya penurunan tingkat mortalitas. Materi selanjutnya tentang perbedaan fertilitas atau fertilitas diferensial. Perbedaan fertilitas dibagi menjadi 5, yaitu 1. Perbedaan fertilitas menurut kelas sosial. Menurut Wong pada tahun 1977,
percaya bahwa norma yang menunjukkan penduduk dan golongan yang berstatus ekonominya rendah mempunyai fertilitas yang tinggi. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu hukum sosial ekonomi. Nah, ini dibuktikan dengan survei di India yang menunjukkan bahwa perempuan di kelas rendah cenderung lupa akan jumlah anak yang dilahirkannya. Menurut Hull, pada tahun 1977, ia mampu menentang hukum yang terkenal itu dengan studi yang ia lakukan di Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa kelompok istri yang berpenghasilan tinggi memiliki jumlah anak yang banyak. Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan wanita miskin kurang stabil, masa abstinensinya setelah bersalin lebih lama, dan mereka lebih mungkin menjadi mandul. Yang kedua, perbedaan fertilitas menurut pendidikan. Menurut Holsinger dan Karsada pada tahun 1976, tingkat pendidikan tinggi menghasilkan tingkat kelahiran yang rendah. Tetapi hubungan antara dua variabel ini belum benar-benar terbukti. Menurut Hawthorne pada tahun 1970, kesadaran akan pembatasan kelahiran tergantung pada latar belakang tempat tinggal, pendidikan, dan penghasilan. Sedangkan menurut Bogu, pendidikan menunjukkan pengaruh terhadap fertilitas dibanding variabel yang lain. Dan sedangkan menurut Sembachwe, tingkat pendidikan tinggi mengakibatkan abstinensi sesudah melahirkan menurun, sedangkan penggunaan alat kontrasepsi meningkat. Yang ketiga, perbedaan fertilitas menurut status kerja wanita. Partisipasi dalam angkatan kerja atau status kerja wanita yang menuntut untuk full time dan bekerja di luar rumah, sehingga mempengaruhi fertilitas. Biasanya fertilitas di daerah industri lebih rendah. Menurut Federici, tidak ada hubungan antara fertilitas dengan pekerjaan wanita di Italia Selatan yang merupakan daerah pertanian, sedangkan di Italia Utara yang merupakan daerah perkotaan dan industri berbanding terbalik. Jadi dapat disimpulkan bahwa status tempat tinggal juga mempengaruhi fertilitas suatu daerah. Yang keempat, perbedaan fertilitas menurut tempat tinggal antara desa dan kota. Fertilitas di daerah pedesaan biasanya lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Seperti di Indonesia, menurut sensus penduduk pada tahun 2010, rata-rata anak lahir hidup di perkotaan sebesar 2,45 anak, dan di daerah pedesaan sebesar 2,75 anak. Hal ini menunjukkan bahwa fertilitas di perkotaan lebih rendah dibandingkan fertilitas di pedesaan. Namun akhir-akhir ini meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi memperkecil perbedaan fertilitas antara desa dan kota. Yang kelima, perbedaan fertilitas menurut agama. Terdapat 3 hipotesa yang menerangkan bahwa agama dapat mempengaruhi perbedaan fertilitas, yaitu 1. Hipotesis karakteristik atau karakteristik hipotesis mengemukakan bahwa perbedaan fertilitas menggambarkan perbedaan sosial ekonomi antara penganut agama. Yang kedua, hipotesis teologi khusus atau partikularis teologi hipotesis mengemukakan bahwa agama mempengaruhi fertilitas karena doktrin tertentu dari gereja atau ideologi agama tentang pembatasan kelahiran dan norma-norma besarnya keluarga. Yang ketiga, hipotesis status kelompok minoritas atau minority group status hipotesis mengemukakan bahwa dalam keadaan tertentu ketidaktenangan yang dihadapi oleh suatu kelompok minoritas dapat menekan fertilitas sampai di bawah tingkat fertilitas kelompok mayoritas. Nah, di sini akan dibahas tentang fertilitas kaum muslimin. Kaum muslimin diperkirakan berjumlah 1/5 dari penduduk dunia. Faktor yang mendorong tingginya fertilitas kaum muslimin yaitu 1. Mayoritas pekerjaan masyarakat pertanian tradisional, yang dimana anak berperan penting dalam ekonomi dan tingkat pendidikannya relatif rendah. Yang kedua, adanya dorongan dari agama untuk menikah pada usia muda. Yang ketiga, wanita mempunyai kedudukan yang rendah dan kegiatannya terbatas pada rumah tangga saja. Dan yang keempat, agama Islam menolak sterilisasi dan pengguguran kandungan. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah pertumbuhan dan dinamika fertilitas.
Nah, fertilitas ini mengalami penurunan dari sejumlah negara. Bahkan di negara-negara yang memiliki tingkat pembangunan yang terbatas dan penduduknya yang miskin dan tinggal di pedesaan. Di negara-negara miskin pada umumnya terjadi perubahan-perubahan seperti kesehatan yang lebih baik, tingkat pendidikan yang lebih baik, kemudian ada lembaga-lembaga kesejahteraan yang membantu kebutuhan pokok masyarakat, adanya juga fasilitas-fasilitas komunikasi dan transportasi yang mampu memberikan informasi, barang, dan jasa yang mengalami perubahan. Tentu saja di era globalisasi seperti sekarang ini, semua wilayah dan negara ini dapat dicapai dengan mudah. Ide-ide, model-model baru ini dapat mempermudah dalam segala aspek kehidupan. Modernisasi telah merebak di pedesaan yang nantinya berdampak luas terhadap kehidupan, khususnya di bidang sosial maupun ekonomi. Nah, hal inilah nanti akan berdampak atau berimplikasi pada tingkat fertilitas. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah penurunan fertilitas dalam variasi internasional. Seperti yang diketahui bahwa sebab-sebab dari penurunan fertilitas ini sangat rumit. Penurunan fertilitas ini tidak hanya ditentukan oleh sebagian kecil dari perubahan struktur sosial maupun ide-ide yang ditimbulkan, tetapi juga karena faktor pendorong dan faktor penghambat yang tergantung pada konteks kebudayaannya. Misalnya, pada masyarakat yang wanitanya itu tingkat pendidikannya rendah serta sangat disisihkan, ini akan terhambat untuk mendapatkan manfaat yang objektif dan ide-ide baru pada penurunan fertilitas. Nah, sehingga wanita ini hanya lebih mementingkan masalah reproduksinya saja. Pembangunan di negara-negara berkembang dan maju ini lebih berhasil mengantarkan pada tingkat fertilitas yang menurun, sangat rendah, dan kemudian stagnan pada tingkat yang rendah tersebut. Sementara di negara maju, ini posisi wanita ini sangat strategis. Mereka aktif dalam angkatan kerja, melibatkan diri dalam masalah ekonomi maupun sosial. Nah, berikut ada beberapa tabel dari total fertility rate yang terjadi di negara maju, berkembang, dan negara-negara miskin. Nah, berdasarkan tabel tersebut ini dapat dilihat terjadinya tingkat fertilitas total di berbagai negara. Untuk negara-negara maju ini tingkat penurunannya cenderung lebih rendah dan cenderung stagnan. Hal itu juga yang terjadi di negara-negara berkembang. Di negara berkembang, penurunan tingkat fertilitas ini juga masih dapat dikatakan rendah serta cenderung stagnan. Rata-rata di negara berkembang ini mereka memiliki anak itu minimal 2 bahkan sampai 3 anak. Berbeda di negara-negara miskin, di mana penurunan tingkat fertilitasnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju dan negara berkembang. Ya, jadi materi terakhir terkait dengan variasi fertilitas di beberapa negara. Negara yang pertama yaitu India. Kasus penurunan fertilitas di India tidak terlepas dari pelaksanaan program KB atau keluarga berencana yang bekerja sama dengan kebijakan-kebijakan sosial lainnya. Penggunaan kontrasepsi yang meningkat berpengaruh pada laju penurunan tingkat kelahiran. Namun hal ini tidak terjadi pada seluruh wilayah India karena terdapat kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Penggunaan kontrasepsi yang meningkat terjadi pada semua kelompok penduduk yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, kaya dan miskin yang tinggal di desa maupun di kota. Beberapa wilayah mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendidikan perempuan dan penurunan angka kematian bayi. Perluasan program keluarga berencana dan pelaksanaan kebijakan sosial yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan terutama terjadi pada wilayah India bagian utara yang kemudian akan memungkinkan negara ini untuk mulai
mendapat bonus demografi. Negara yang kedua yaitu Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia hingga saat ini yaitu menurunkan angka pertumbuhan penduduk sekaligus mengendalikan pertambahan penduduk atau antinatalis. Dulu, Indonesia menganut paham pronatalis, yaitu artinya jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi dianggap menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, faktanya menunjukkan bahwa jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi justru menambah beban dalam pembangunan. Sedangkan paham antinatalis menganggap bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi harus diturunkan karena menghambat peningkatan kesejahteraan penduduk melalui pembangunan yang dicanangkan. Program penurunan laju pertumbuhan penduduk agar jumlah penduduk dapat dikendalikan atau diperlambat menjadi program kependudukan nasional. Penurunan pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran dilakukan melalui penggunaan kontrasepsi yang menjadi prioritas utama. Selain itu, pendewasaan usia kawin pertama dan peningkatan pendidikan perempuan merupakan hal yang penting pula dalam upaya penurunan fertilitas. Melalui peningkatan pendidikannya, kaum perempuan diharapkan lebih rasional dalam menentukan jumlah anak yang diinginkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.